Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai perbedaan suku bangsa dan pekerjaan. Nah, tujuan pada pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik dapat menganalisis perbedaan suku bangsa. Dan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perbedaan pekerjaan. Nah, selanjutnya garis besar materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu ada perbedaan suku bangsa dan yang kedua ada perbedaan pekerjaan. Selanjutnya, perhatikan gambar di samping ini. Nah, di sini ada sebuah gambar yang dimana Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragamannya. Bentuk keanekaragaman Indonesia bisa dilihat dari suku dan bangsanya. Nah, mungkin kita mulai yang pertama itu ada perbedaan suku bangsa. Tidak hanya di Indonesia, seluruh negara di dunia pun memiliki keragaman suku dan bangsa. Semua suku bangsa di dunia pasti memiliki perbedaan satu sama lain yang menjadikannya menjadi hal istimewa. Nah, selanjutnya suku bangsa. Menurut Konjararanningrat, suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran identitas. Nah, Indonesia kaya akan budaya yang beraneka ragam. Budaya Indonesia ini dihasilkan oleh suku-suku bangsa di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak dan corak budayanya berbeda satu sama lain. Tapi perbedaan ini diikat oleh tali persatuan dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya ada perbedaan ciri-ciri suku bangsa, yaitu yang pertama ada fisik, yang kedua bahasa, yang ketiga adat istiadat, yang keempat kesenian, yang kelima sistem kekerabatan, dan yang keenam tempat asal. Nah, selanjutnya Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Nah, suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi penduduk Indonesia. Nah, sebagian besar mereka ini tinggal di Pulau Jawa. Nah, di sini ada tabel yang menjelaskan mengenai nama-nama suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, pada masa sekarang kita dapat menemukan berbagai suku bangsa di lingkungan sekitar tempat tinggal. Nah, walaupun kita memiliki beragam suku bangsa dari berbagai asal daerah, tapi kita bisa tinggal di berbagai tempat yang ada di Indonesia. Nah, mengapa sih terjadi perbedaan suku bangsa di Indonesia? Nah, perbedaan tersebut timbul karena adanya faktor dari geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Nah, salah satu hal yang utamanya yaitu faktor sejarah nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari Yunan. Nah, bagaimana sih sikap kita untuk menyikapi keberagaman suku bangsa Indonesia? Yang pertama, menjaga sikap toleransi dan menghormati perbedaan satu sama lain. Tentu saja dengan banyaknya perbedaan ini, kita harus saling menghormati satu sama lain. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apapun masalahnya, harus diselesaikan dengan kekeluargaan tanpa adanya konflik. Nah, yang terakhir, yang ketiga ada mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, ini artinya kita menghilangkan ego pribadi demi kepentingan bersama. Dan yang kedua itu ada perbedaan pekerjaan. Nah, pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, jenis-jenis pekerjaan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada formal dan informal. Nah, yang formal ini pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi baik pemerintah ataupun swasta. Contohnya adalah pegawai perusahaan, pegawai negeri sipil, dan juga pegawai dari instansi-instansi pemerintahan. Nah, yang kedua ini ada informal. Pekerja yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas. Contohnya adalah pedagang, pengusaha, pedagang kaki lima, petani, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada quotes yang sangat menarik, yaitu dari Nelson Mandela yang menyatakan bahwa cara untuk memulai adalah dengan berhenti bicara dan mulai melakukannya. Jadi kita tidak hanya
melakukan sebuah rencana, tapi bagaimana kita melaksanakan rencananya tersebut. Semua pekerjaan itu mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Semua profesi saling membutuhkan. Tanpa guru tidak akan ada polisi dan dokter. Tanpa dokter juga banyak juga masyarakat yang pasti akan mengalami sakit. Jadi semuanya saling berkesinambungan dan saling membutuhkan. Nah, kesimpulannya yaitu perbedaan suku bangsa ini, Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Walaupun kita memiliki beragam suku bangsa, namun kita bebas tinggal di berbagai tempat di Indonesia. Nah, yang kedua ada perbedaan pekerjaan. Pekerjaan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kehidupannya. Semua pekerjaan itu mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.